Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Jadi ada strategi yang harus dibuat untuk meminimalisir terjadinya bencana di sekitaran Gunung Merapi ini. Walaupun ini mungkin bisa kita katakan sedikit terlambat kita untuk membangunnya, tapi setidaknya untuk kedepannya generasi kita lebih dapat tidur dengan nyenyak. Nah, tidak seperti kejadian yang sudah-sudah. Sebenarnya Gunung Merapi ini sudah sering sekali memuntahkan lahar dingin. Sebenarnya sudah ada perencanaannya itu dengan membangun Sabodam atau yang dikenal sebagai Bendungan Sabo. Nah, Sabodam ini merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengelolaan bencana alam, khususnya untuk menanggulangi ancaman lahar dingin yang sering terjadi di kawasan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Saya akan bercerita sedikit apa itu Sabodam. Jadi kata ini berasal dari kata bahasa Jepang ya, yang artinya sa yaitu pasir dan bo sendiri artinya adalah pengendalian. Bisa jadi ini pengendalian pasir atau lahar dingin ya. Jadi kenapa pentingnya pemerintah kita menyegerakan membuat Sabodam ini? Di lereng Gunung Merapi, kehidupan masyarakat berjalan seiring dengan desa angin dan gemuruh alam. Namun ketenangan ini sering terganggu oleh ancaman lahar dingin yang membawa material vulkanik dari puncak Gunung Merapi hingga ke dataran rendah. Dan akhirnya lahar dingin ini merenggut banyak jiwa hingga juga merusak lahan-lahan pertanian atau infrastruktur dan sumber mata pencarian masyarakat. Jadi pembangunan Sabodam menjadi kunci dalam strategi mitigasi bencana dengan desain yang memadukan kekuatan struktural dan pemahaman mendalam tentang perilaku aliran lahar. Sabodam berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama untuk mengantisipasi lahar dingin ini. Nah, struktur ini dirancang untuk menahan dan mengendalikan, bahkan mengalihkan lahar dingin agar tidak mencapai pemukiman dan area vital lainnya. Sedangkan Sabodam di Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah itu sudah lama dibangun untuk meminimalisir lahar dingin dan panas Gunung Merapi di Jawa Tengah itu. Bahkan sudah ada 264 buah Sabodam sekiranya yang ada di sekitar Gunung Merapi Jawa Tengah itu. Kenapa baru kali ini kita terpikir dan berencana membangun Sabodam itu di Sumatera Barat? Lupakah kita jargon dari Semen Padang, semen kebanggaan ranah Minang yang berkata, kami telah membuat sebelum yang lain memikirkan. Padahal bisa berlaku sejak dulu untuk merealisasikan Sabodam ini untuk di ranah Minang. Dengan bantuan Semen Padang ini, pemerintah bisa membuat Sabodam sebanyak-banyaknya di sekitar aliran sungai yang berhulu ke Gunung Merapi tersebut. Nah, Sabodam ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an setelah kedatangan seorang tenaga ahli di bidang teknik Sabo dari Jepang, yaitu Mr. Tomoaki Yokota. Karena di Jepang itu banyak sekali gunung-gunung ya, jadi banyak ilmuwan yang ingin menelusuri tentang itu. Teknologi Sabodam ini dianggap sebagai salah satu solusi terbaik untuk mengatasi bencana alam yang disebabkan oleh erosi, aliran sedimen, dan proses sedimentasi di Indonesia. Selain itu, Sabodam juga memiliki manfaat ekologis dengan mengendalikan lahar. Dam ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem di hilir. Hal ini penting untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlangsungan hidup flora dan fauna lokal. Kita lihat dari sisi sosial. Keberadaan Sabodam memberikan rasa aman bagi masyarakat, saya rasa. Mungkin saja mereka dapat tidur lebih nyenyak, bekerja di ladang tanpa rasa cemas, dan anak-anak dapat bersekolah dengan tenang, tanpa harus memikirkan lahar dingin yang akan turun secepat kilat. Kalau kita lihat dari sisi dampak ekonomi dari pembangunan Sabodam ini, juga signifikan saya rasa, dengan mengurangi risiko kerusakan lahan pertanian contohnya. Dam ini membantu memastikan stabilitas produk pangan lokal. Nah, ini berarti petani dapat terus bertani dan memasuk hasil bumi tanpa khawatir akan kehilangan hasil panen mereka karena lahar. Ya kan? Nah, selain itu, infrastruktur yang terjaga dari ancaman lahar meningkatkan potensi pariwisata dan investasi di kawasan tersebut. Jadi kesimpulannya, membangun Sabodam di Gunung Merapi, Sumatera Barat bukan hanya tentang beton dan baja saja yang harus kita bahas. Ini adalah tentang pembangunan, membangun harapan dan masa depan yang lebih aman bagi masyarakat Ranah Minang untuk kedepannya.
Dengan setiap batu yang kita letakkan, kita menanam benih ketenangan dan kemakmuran yang akan tumbuh bersama generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mendukung pemerintah dalam program membangun Sabodam ini dan memahami nilai strategis dari Sabodam tersebut dalam melindungi kehidupan dan keberlanjutan alam di sekitar Gunung Merapi. Jadi ayo kita bersama-sama bahu-membahu kita bangun Ranah Minang tercinta ini dan bangkit dari keterpurukan. Demi untuk keselamatan kita bersama, mari kita bekerja sama dengan pemerintah. Yang penting Sabodam ini berdiri secepat mungkin dan kita lebih bisa melihat ketenangan ada di Sumatera Barat. Jadi para wisata tidak takut untuk datang ke Sumatera Barat karena income kita itu tidak terlalu banyak, hanya banyak di segi pertanian saja. Untuk di segi pariwisata mungkin untuk beberapa tahun ya ke depan pariwisata lokal saja mungkin agak ketakutan untuk datang ke negeri kita. Mudah-mudahan ke depannya Ranah Minang kita semakin sejahtera lagi, semakin hebat lagi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.